Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Ghafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Ghafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Ghafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Ghafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya
Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Ferdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Ferdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Ferdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Ferdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Ferdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata
menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi? Ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya? Nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya.
Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun dikala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Ferdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Ferdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Ferdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Ferdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Ferdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Ferdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Ferdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Ferdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022.
Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari Kompas.com, Verdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Verdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri.
Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, yang mulia. Itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Ya, Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, yang mulia. Itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri, yang mulia. itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul ya mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatmto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun dikala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua.
Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Ferdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Ferdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Ferdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Ferdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Ferdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Ferdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina, Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Ferdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Ferdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Ferdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022.
Yosua. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Ferdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara-saudari Mantan Kadipol Pampolri Ferdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya. Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara-saudari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Ya, Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, yang mulia. Itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri, yang mulia. itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun dikala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, Yang Mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, Yang Mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya Yang Mulia. Ya, Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul Yang Mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya Yang Mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri Yang Mulia. Itu ya, Iya Yang Mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan Yang Mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri Yang Mulia. itu ya, Iya Yang Mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsider pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua, lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang dari statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Ya, Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, yang mulia. Itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri, yang mulia. itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Ya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, Yang Mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, Yang Mulia. Karena Enggak, itu yang dari statement saudara. iya, Yang Mulia. Ya, Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, Yang Mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, Yang Mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah tahu dari pasti awal. hancurkan sendiri, Yang Mulia. Itu ya, Iya, Yang Mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, Yang Mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri, Yang Mulia. itu ya, Iya, Yang Mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul ya mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Ya, Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina, Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, yang mulia. Itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri, yang mulia. itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenario-nya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatno, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina, Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Ya, Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan 8. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyatmto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak, dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Keenam orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya, yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya, yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa. ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara Saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, yang mulia. Itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri, yang mulia. itu ya, Iya, yang mulia. artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak, pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya, Yang Mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya, Yang Mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya, Yang Mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul, Yang Mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya, Yang Mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri, Yang Mulia. Itu ya, Iya, Yang Mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah ketidakluaran saudara. Gitu. Iya, saya sudah sadari di semua pemeriksaan, Yang Mulia. Saya Enggak. minta Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan, lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengaku. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin, Yosua terekam CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Verdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada 13 Juli 2022. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Verdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukputranto, dan Irfan Widianto yang didakwa pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sanggaan pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul ya mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara Terlihat berulang kali terdakwa Verdi Sambo menangis saat menceritakan kebohongan terkait kematian Nofriansyah Yosua atau Brigadir J ke para bawahannya. Sambo membantah apabila tangisan tersebut dinilai hanya pura-pura demi memuluskan skenario yang dibuatnya. Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan tersebut disampaikan Sambo saat hadir dalam sidang kasus obstruction of justice, di mana awalnya jaksa bertanya apakah tangisan Sambo tersebut hanya untuk mempengaruhi saksi. Mendengar hal tersebut, Verdi Sambo membantah. Sambo mengatakan ia benar-benar menangis lantaran selalu ingat cerita sang istri Putri Chandrawati dilecehkan Yosua. Hal itu pula yang membuat Verdi Sambo merencanakan penembakan terhadap Yosua Jumat 5 Juli 2022. Sambo menjelaskan ia selalu ingat kejadian yang telah menimpa sang istri di Magelang. Kejadian tersebut selalu membuat saya sedih dan marah. Kemudian jaksa bertanya mengapa Verdi Sambo tidak melaporkan kejadian tersebut. Sambo menuturkan dirinya terlanjur marah dan emosi sehingga tidak berpikir jernih. Ia pun menambahkan seharusnya saat ini yang menjadi tersangka ialah Yosua lantaran telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari Mantan Kadipol Pampolri Verdi Sambo menyebut akan hancurkan CCTV sendiri bila dari awal ia tahu ada rekaman yang tidak mendukung skenarionya.
Pasalnya dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Sambo datang ke kompleks Duren 3 dan ada Nofriansah Yosua atau Brigadir J masih hidup. Hal itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi kasus obstruction of justice pembunuhan Yosua. Dikutip dari kompas.com, Ferdi Sambo berharap CCTV itu dapat mendukung skenario bohong yang ia buat terkait tembak-menembak Richard Eliezer dan Yosua. Namun ternyata tidak. Pasalnya CCTV tersebut memperlihatkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya. Sambo mengatakan ia mengetahui rekaman CCTV itu dari anak buahnya beberapa hari seusai terjadinya peristiwa penembakan. Pasalnya rekaman CCTV tersebut telah diamankan anak buah Ferdi Sambo atas perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan rekaman tersebut. Sambo menuturkan kalau dirinya tahu dari awal sudah pasti dimusnahkan sendiri. Ia juga mengatakan tidak terpikir untuk mengecek CCTV itu sendiri. Bahkan Sambo tidak menyangka rekaman CCTV tersebut tidak mendukung skenarionya terkait kematian Yosua. Diketahui Ferdi Sambo dan 7 terdakwa lainnya terjerat kasus obstruction of justice kematian Brigadir J. Sementara 6 terdakwa lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa tersebut telah merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV sekitar lokasi penembakan. Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu. Iya yang mulia. Karena Enggak, itu Iya. yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya Nah, nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan berapa, ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak. minta. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD buka suara terkait video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral. Mahfud menilai hal tersebut merupakan upaya teror kepada Hakim Wahyu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Ia menduga video yang viral itu telah dipotong-potong mulai dari rangkaian pembicaraan. Lantaran dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan tertentu. Dirinya juga menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim. Dengan begitu diharapkan ia tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Pasalnya dikhawatirkan vonisnya dinilai hasil konspirasi. Ia pun mencontohkan hal serupa terjadi pada dirinya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat itu ia tengah mengadili perkara pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Abdul Ghafur. Mahfud mendapat teror serupa saat 3 hari sebelum vonis kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud meminta video bocoran vonis pada terdakwa pembunuhan Brigadir J itu untuk diselidiki.
Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait viralnya video yang diduga Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa yang disebut membocorkan vonis terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo. Mahfud MD meyakini video tersebut adalah teror terhadap Wahyu Iman yang sebagai Ketua Hakim Sidang Ekskadif Propam Polri tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat 6 Januari 2023. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa viralnya video tersebut harus diselidiki, sebab bila benar Hakim Wahyu dan terjadi, bisa menjadi pelanggaran etik. Selain itu, bisa saja video tersebut merupakan potongan-potongan dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu. Mahfud pun menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Mahfud MD mengaku dulu sering mengalami hal yang sama saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat mengadili perkara Pilkada Gubernur Maluku Utara yang digugat oleh Gafur, Mahfud MD mengalami teror seperti itu. Teror tersebut didapat Mahfud MD hanya 3 hari sebelum vonis. Ketika itu beredar berita bahwa Ketua MK Mahfud MD sudah dipanggil oleh Presiden SBY agar gugatan Gafur dikalahkan. Namun di kala itu Mahfud MD tahu itu diteror agar ia tak berani mengalahkan Gafur. Mahfud MD pun memutuskan untuk tidak peduli dan akhirnya Gafur tetap kalah di Mahkamah Konstitusi. Karena kata Mahfud MD, pada kenyataannya memang ia tidak pernah berbicara dengan Presiden SBY saat itu soal perkara apapun. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah dugaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang membocorkan vonis Verdi Sambo. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyapto, menilai narasi dalam video merupakan framing untuk kepentingan tertentu. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengedit video tersebut. Apalagi pria yang disebut sebagai Hakim Wahyu hanya menjawab normatif soal pasal yang disangkakan. Juyamto menegaskan video Hakim Wahyu diduga membocorkan vonis Sambo tidak benar. Pasalnya proses persidangan terhadap terdakwa pembunuhan masih berjalan. Sebelumnya beredar video diduga Hakim Wahyu menceritakan soal kasus Verdi Sambo. Dalam video yang terdapat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya, viralnya video tersebut sampai membuat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun tangan. Juru bicara MA Andi Samsan mengatakan pihaknya akan memeriksa Hakim Wahyu. Meski begitu, MA akan berusaha menjaga independensi hakim tersebut. Sementara KAI akan menindaklanjuti viralnya video tersebut dengan melakukan pengawasan dan penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya juga pengakunya. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Verdi Sambo merasa berdosa terhadap 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice lantaran akibat skenario bohong yang dibuatnya soal tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Rekannya tersebut dipecat tidak dengan hormat dan harus menjalani proses pidana. Ke-6 orang tersebut adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dalam sidang, Verdi Sambo mengaku sudah membuat pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan baik di etik maupun penyidikan. Bahwasannya 6 orang yang saat ini menjalani proses pidana maupun disanksi etik tidak bersalah dan tidak tahu menahu soal skenario bohong tewasnya Yosua. Dalam kasus tewasnya Yosua, jerat pidana memang bukan hanya diberikan kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada kasus lain yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Yosua yang juga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka dan 6 orang lainnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka didakwa pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Verdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika mengetahui CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merekam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari. Sebab semula Verdi Sambo menganggap DVR CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Namun nyatanya